Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila, NIM 38 dari TEM A Angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrator of M. Apa sih integrator of M? Integrator adalah salah satu jenis penguat non-linier. Penguat non-linier adalah penguat yang bentuk sinyal keluarannya tidak sama dengan bentuk sinyal masukan. Rangkaian dasar sebuah integrator adalah rangkaian of-amp inverting. Perbedaannya hanya pada rangkaian umpan baliknya atau feedback yang digunakan bukan resistor, melainkan menggunakan kapasitor. Kemudian di integrator of-amp ini juga ada rumus-rumus untuk menghitung Vout di perhitungan nanti. Nah, yang pertama, rumus untuk menghitung tegangan puncak ke puncak output negatif. Rumusnya yaitu Vout puncak sama dengan V input dikali T dibagi R1 dikali C, di mana T itu nanti periode, C itu nanti besarnya kapasitor yang digunakan. Yang kedua, rumus untuk mencari respon frekuensi rendah, di mana rumusnya yaitu Fc sama dengan 1 dibagi 2 dikali Pi dikali Rs dikali C. Nah, Fc ini bisa dipakai jika Fin kurang dari Fc, rangkaian bertindak sebagai inverting amplifier dengan penguatan tegangan min Rs per R1. Tetapi, jika Fin lebih besar dari Fc, rangkaian bertindak sebagai integrator. Jadi, kalau nilai Fin sudah lebih besar dari Fc, rangkaian itu sudah bertindak sebagai integrator. Jadi tidak perlu lagi dicari nilai Fc-nya. Tapi jika Fin lebih kecil dari nilai Fc-nya, nah kemungkinan rangkaian tersebut bertindak sebagai inverting amplifier. Nah, jadi kita bisa cari nilai Fc-nya itu berapa. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat rangkaian integratornya. Terus kita di sini udah nyari komponennya. Komponen-komponennya udah dicari. Yang pasti kita butuh IC of-amp 741, kapasitor, LED, resistor. Nanti kalau ada komponen yang kurang bisa dicari di sini ya. Oke, sekarang kita letakkan IC-nya di sini. Kemudian kita butuh resistor. Resistor diletakkan di sini. Ini dirubah dulu posisinya biar enak. Terus resistor lagi kita butuh di sini. Kemudian kita butuh kapasitor. Kapasitor bisa dipasang di sini. Kemudian resistor dipasang di situ. Selanjutnya resistor kita pasang lagi di sini. Ini dirubah dulu posisinya. Nah, di bawah resistor kita pasang LED. Oke, setelah itu kita butuh power sama ground. Powernya pasang di sini. Powernya satu lagi kita pasang di sini. Oke, dirubah dulu posisinya. Terus kita butuh ground. Groundnya kita pasang di sini. Oke, selanjutnya kita butuh function atau sinyal generator. Nah, oke, terus osiloskop. Oke, udah dipasang semua. Ini kita bisa sambung-sambungin ya. Oke, R1 sambungin ke kaki 2 IC, R2
sambungin ke kaki 3 IC, kapasitor sambungin ke kaki 2 IC, sama disambungin ke kaki 6 IC. Kemudian R3 dihubungin ke kapasitor, selanjutnya R4 dihubungin ke kaki 6 IC. Kemudian LED dihubungin ke R4, disitu LED dapat ground. Nah, power yang pertama dihubungin ke kaki 4 IC. Oke. Power yang kedua dihubungin ke kaki 7 IC. Kemudian R1 ini dia dapat function, R2 ini juga dapat function. Oke. Selanjutnya kaki 6 IC sebagai output dapat osiloskop di channel A. Selanjutnya untuk channel B kita hubungkan ke kaki R1 yang tadi terhubung oleh function. Selanjutnya R2 ini kita hubungkan dengan ground. Kemudian nilai-nilai di kapasitor, di resistor, terus di power, nama-nama komponennya kayak R1, R2 ini bisa kita rubah. Sekarang kita rubah dulu ya. Jadi R1 tetap kita pakai 10K, R2 pakai 10K. Nah, R3 ini kita rubah jadi RS. Oke. Kita pakai 100K. Oke. Terus kapasitor ini tetap kita pakai 1 nanofarad. Nah, di kaki 4 IC powernya itu kita menggunakan min 12 volt. Terus di kaki 7 IC kita pakai plus 12 volt. Nah, R4 ini kita rubah jadi R3. Oke. Besarnya kita ganti jadi 330 ohm aja. Oke. Dilihat dulu semuanya. Setelah semuanya jadi, kita bisa run atau menjalankan rangkaian ini dengan mengklik tombol segitiga yang ada di sini, diklik. Nah, keluarnya akan seperti ini. Ini osiloskopnya, ini fungsinya. Nah, setelah muncul seperti ini kan tadi ini yang buat osiloskop, ini yang buat function. Nah, di fungsinya ini bisa kita atur berapa frekuensinya, berapa VPP-nya. Di OS ini bisa kita atur volt per diff-nya, time per diff-nya, biar nanti muncul gelombang yang kita inginkan. Gelombang yang nanti ketika diukur terlihat berapa besarnya gelombang itu. Sekarang kita pakai frekuensi 10 kHz ya. VPP-nya pakai 1 VPP aja. Terus di channel A kita pakai 1 volt per diff. Di channel B kita pakai 1 volt per diff dulu. Terus time per diff-nya bisa kita rubah. Nah, kurang lebih seperti ini. Integrator ini inputnya dia berupa sinyal kotak. Jadi kita rubah dulu. Nah, inputnya itu kan tadi yang channel B. Channel B udah berubah sinyal nih jadi sinyal kotak. Sedangkan outputnya itu tadi kan channel A. Nah, channel A-nya nanti outputnya berubah jadi sinyal segitiga. Di sini
karena terlalu kecil ya. Kita gedein lagi yang channel B. Oke, sini cukup. Temper diff-nya kita ganti jadi 50 microsecond. Oke, habis itu keluarnya kan kayak gini. Terus di sini bisa dilihat gelombang inputnya dia berbentuk kosinus ya, gelombang outputnya berbentuk sinus. Berarti sesuai dengan teori yang tadi, kalau integrator itu kan penguat nonlinear. Nah, penguat nonlinear itu sinyal inputnya tidak sama dengan sinyal outputnya. Di sini kan sinyal inputnya kosinus, outputnya sinus. Nah, sekarang kita bisa mengukur Vout di outputnya ya, di sinyal A. Kita Vout-nya di sini dapat 2,45 ppt. Itu gelombang Vout-nya. Terus setelah ditemukan Vout pengukurannya sebesar 2,45 vpt, sekarang kita mau mencari dengan perhitungan dengan menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya yaitu V input dikali T dibagi R1 dikali C. Karena di sini Vout puncak, jadi yang kita gunakan cuman setengah gelombang. Berarti V inputnya nanti ditulisnya 0,5 dikali setengah, terus dikali sama periode sendiri. Itu kan rumusnya 1 per frekuensi, berarti 1 per frekuensinya kan tadi dipakai 10 kHz, berarti 10.000. Nah, terus di bawah ini R1 nya tadi kita pakai 10K, berarti 10.000 dikali sama C nya tadi kan 1 nanofarad dirubah ke farad, jadi 10 pangkat min 9. Nah, di situ ini kita hitung mendapatkan hasil sebesar 2,5 volt. Nah, kira-kira kalau di perhitungan hasilnya segitu. Yang tadi hasil pengukurannya 2,45, sedangkan hasil perhitungannya 2,5. Jadi error yang didapat itu sekitar 0,5 dan itu masih dalam batas toleransi. Itu tadi untuk penggunaan rumus Vout puncak. Sekarang kita masuk ke penggunaan rumus kedua, yaitu FC, respon frekuensi rendah. Langsung ke contoh soal berikutnya ya. Sekarang di percobaan selanjutnya kita tetap menggunakan rangkaian ini, tapi kita rubah di pengaturan function dan osiloskop. Di function kita pakai frekuensi 300 Hz,
tetap 1 VPP. Terus time base-nya atau time per div-nya dirubah dulu. Oke. Terus diubah channel A-nya jadi 5 volt per div. Enggak, tetap 0,5 volt per div. Di sini bentuk gelombangnya tetap inputnya gelombang kotak, tapi outputnya di sini tidak berubah menjadi segitiga, melainkan kotak, bentuk kotak. Jadi di sini bisa dikatakan dengan penggunaan frekuensi 300 Hz, rangkaian integrator ini bertindak seperti rangkaian inverting. Jadi, sinyal input dan sinyal output bentuknya sama, tidak berubah. Jadi nanti kita untuk masuk ke perhitungan menggunakan rumus yang kedua, rumus respon frekuensi rendah. Oke, sekarang kita ukur dulu. Kita dapat Vout-nya berapa? Sini kita dapat Vout-nya 10,25 volt. Oke. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Jadi tadi kan Vin-nya 300 Hz dan terlihat gelombangnya seperti gelombang inverting amplifier. Berarti di sini kita menggunakan rumus FC, di mana jika Fin lebih kecil dari FC, rangkaian bertindak sebagai inverting amplifier dengan penguatan tegangan min RS per R1. Nah, karena tadi bentuk gelombangnya seperti gelombang inverting, berarti kita harus menghitung FC-nya dulu. Sekarang kita masuk ke perhitungan FC-nya. Oke, FC. Oke, kita pakai seperti tadi. Oke, FC jadi rumusnya 1/2 dikali Pi. FC tadi rumusnya 1/2 dikali Pi dikali lagi RS dikali sama C. Kemudian kita masukkan nilainya. Di sini 1, sini 2 dikali Pi. Pi-nya tetap aja Pi. Biasanya Pi yang dipakai di sini 3,14 dikali RS-nya tadi 100K, berarti 100.000. Dijabarin aja, gak apa-apa, biar gampang. Dikali C, C-nya tadi di sini ya, 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9. Oke. Yaitu hasilnya di sini langsung 1591 Hz. Nah, kemudian setelah ketemu FC-nya, dilihat lagi. Tadi
Fin yang dipakai dia sebesar 300 Hz, sedangkan Fc yang didapat sebesar 1591 Hz. Berarti ini berlaku yang ini ya. Jika Fin lebih kecil dari Fc, rangkaian bertindak sebagai inverting amplifier dengan penguat tegangan min Rs/S1. Nah, sekarang kita hitung dulu penguat tegangannya atau ACL-nya. Oke. Min Rs per R1. Ini ACL atau penguat tegangannya. Oke, disitu dimasukin nilainya. Min RS-nya tadi kita pakai RS-nya tadi kita pakai 100K, berarti 100.000. Nah, R1 yang tadi pakai 10K, berarti 10.000. Sekarang berarti hasil yang didapat sebesar min 10 CL-nya. Terus kita hitung Vout-nya. Kita mencari Vout dengan rumus ACL dikali Vin. Nah, kita masukkan ACL tadi min 10 kali VI-nya tadi kita gunakan 1 berarti kita mendapatkan Vout sebesar min 10 Volt untuk frekuensi 300 Hz, menggunakan untuk frekuensi 300 Hz didapatkan Vout min 10 Volt karena bentuk gelombangnya tadi seperti gelombang inverting, makanya Vout yang didapat bernilai minus. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang integrator op-amp. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian diferensiator. Jadi, apa itu rangkaian diferensiator? Diferensiator adalah salah satu jenis penguat non-linear. Penguat non-linear adalah penguat yang bentuk sinyal keluarannya tidak sama dengan bentuk sinyal masukan. Rangkaian dasar sebuah diferensiator adalah rangkaian op-amp inverting. Perbedaannya terletak pada rangkaian input yang digunakan bukan resistor, melainkan menggunakan kapasitor. Kemudian, rangkaian op-amp ini melakukan operasi matematika diferensiasi, yaitu menghasilkan output tegangan yang berbanding lurus dengan laju perubahan tegangan input sehubungan dengan waktu. Dengan kata lain, semakin cepat atau lebih besar perubahan pada sinyal tegangan input, semakin besar arus input, semakin besar pula perubahan tegangan output sebagai respon dan menjadi bentuk lonjakan. Kemudian ada juga rumus-rumusnya. Di antaranya rumus untuk mencari tegangan puncak. Vout puncak sama dengan min 2
dikali RF dikali C dikali Vin dibagi T1, dimana T1 itu periode, Vin itu V input, C kapasitor, nilai kapasitor yang digunakan, RF itu R feedbacknya. Kemudian yang kedua, respon frekuensi rendah. Rumusnya yaitu sama seperti integrator tadi, Fc sama dengan 1 dibagi 2 dikali P dikali Rs dikali C. Dimana jika Fin lebih kecil dari Fc, rangkaian bertindak sebagai diferensiator. Tetapi jika Fin lebih besar dari Fc, rangkaian mendekati inverting amplifier dengan penguatan tegangan. Penguatan tegangannya rumusnya sama seperti integrator tadi, cuman di sini yang dipakai istilahnya min RF per Rs. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian diferensiator. Pastinya komponennya sama seperti integrator tadi. Langsung aja kita taruh IC-nya di sini. Kita rubah dulu posisinya. Oke, seperti itu. Kemudian kita taruh resistor di sini. Kemudian kapasitor di sini. Nah, setelah itu kita taruh lagi resistor di sini. Kemudian resistor lagi di sini. Dirubah dulu posisinya. Kemudian kita taruh LED di bawah resistor sini. Nah, selain itu kita juga membutuhkan power. Kita letakkan di sini. Di sini juga. Selain power, kita pasti juga membutuhkan ground. Groundnya kita taruh di sini. Oke. Selanjutnya kita membutuhkan osiloskop dan sinyal generator atau function. Nah, setelah semua tersusun seperti ini, sekarang kita bisa sambungkan satu sama lain. Ini R1 kita sambungkan ke kapasitor, kemudian kaki kapasitor kita sambungkan ke kaki 2 IC. Selanjutnya R2 kita sambungkan ke kaki 2 IC yang tadi sudah tersambung ke kapasitor. Kemudian kaki R2-nya kita sambungkan ke output alias atau ke kaki 6 IC. Kemudian kaki 3 IC kita hubungkan ke function. Nah, R1 ini juga dihubungkan ke function. Kemudian R3 di sini kita hubungkan ke kaki 6 IC yang tadi sudah tersambung ke R2. Kemudian kaki R3 yang ini kita hubungkan ke lampu. Nah, setelah itu power yang pertama dihubungkan ke kaki 4 IC. Power yang satunya kita hubungkan ke kaki 7 IC. Kemudian lampu kita hubungkan ke ground. Nah, setelah itu kaki 3 IC juga mendapatkan ground. Kemudian kaki 6 IC yang sebagai output ini kita hubungkan ke osiloskop di channel A. Nah, untuk channel B sebagai sinyal inputnya kita hubungkan ke R1 tadi yang sudah dihubungkan ke OSI. Nah, setelah itu kita rubah besarnya komponen-komponen di sini, nilai-nilai komponennya bisa dirubah dan juga nama-nama komponennya bisa kita rubah. R1 ini kita rubah jadi RS besarnya
2,2K. Kemudian C1 nya kita rubah nilainya menjadi 47 nanofarad. Kemudian R2 di sini kita rubah menjadi R feedback. Nah, R feedback ini besarnya 22K. Nah, kemudian di R3 ini kita rubah menjadi 330 ohm. Nah, selanjutnya di kaki 4 IC kita beri masukan atau powernya, kita beri tegangan min 12 volt. Di kaki 7 IC kita kasih tegangan plus 12 volt. Nah, setelah semuanya jadi, kita bisa menjalankan rangkaian ini dengan mengklik tombol yang ada di sini, diklik. Oke. Kemudian kita bisa atur besarnya frekuensi yang digunakan, VPP yang digunakan, besarnya volt per diff dan time per diff-nya. Di sini kita menggunakan frekuensi sebesar 500 Hz. Oke. Dengan inputnya, V inputnya 1 VPP, terus di inputnya ini kita ganti gelombang segitiga. Oke. Volt per diff-nya kita rubah pakai 1 dulu. Yang ini kita rubah juga. Oke. Setelah itu time per diff-nya kita pakai 1 milisecond per diff. Nah, di sini kelihatan kita menggunakan inputnya gelombang segitiga dan outputnya di sini berupa gelombang kotak. Jadi diferensiator ini inputnya itu gelombang segitiga dan dia sinyalnya berubah di output menjadi kotak. Selanjutnya kita bisa ukur untuk tegangan outputnya ya. Oke. Di sini outputnya kita dapat 2,10 volt. Oke. Nah, setelah mendapat Vout pengukurannya tadi 2,10 volt, sekarang kita masuk ke perhitungan. Kita menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu rumusnya ini Vout puncak sama dengan min 2 dikali RF dikali C dikali Vin dibagi T1 atau periode. Nah, langsung aja dimasukin ke sini. Min 2 dikali sama RF dikali C dikali sama Vin dibagi T1. Oke. Nah, kemudian setelah itu tinggal dimasukin aja nilainya. Ini min 2 dikali 22.000 dikali 47 dikali 10, karena tadi kapasitornya pakai 47 nanofarad, di sini berubah jadi farad. Jadinya 47 dikali 10 pangkat min 9. Terus dikali lagi sama Vin-nya. Tadi kita pakai 1 VPP. Nah, T1 di sini periodenya kita
pakai rumus jumlah kotak horizontal dikali per div. Jumlah kotak horizontalnya tadi kita lihat ada 2 dikali temper div yang kita gunakan tadi 0,5. Nah, setelah itu ini semua mendapatkan hasil min 2,07 volt. Jadi, hasil perhitungan dengan hasil pengukuran tidak terlalu jauh. Tadi kan hasil pengukurannya 2,10 volt. Nah, yang ini 2,07 volt. Kemudian masuk ke penggunaan rumus kedua, yaitu respon frekuensi rendah. Sama seperti integrator tadi, di sini kita tetap menggunakan rangkaian yang tadi, tetapi hanya diubah frekuensinya saja. Di sini kita pakai frekuensi 30 kHz. Nah, terus diatur volt per div-nya, kemudian time per div-nya. Nah, bisa dilihat di sini, gelombang output dan gelombang inputnya bentuknya sama, tidak mengalami perubahan. Berarti di sini rangkaian diferensiator ini bertindak sebagai rangkaian inverting amplifier karena bentuk sinyal input dan outputnya tidak berubah. Sama-sama segitiga. Nah, sekarang kita ukur Vout-nya dia dapat berapa. Nah, Vout-nya di sini didapat 8,10 volt. Nah, setelah mendapat Vout pengukuran ini, sekarang kita buktikan dengan penggunaan rumus yang sama dengan integrator tadi, didapat Vout-nya berapa di perhitungan. Oke, sekarang masuk ke perhitungan Vout dengan frekuensi 30 kHz. Berarti di sini Fin yang digunakan 30 kHz, sedangkan Fc-nya pasti dia lebih besar dari Fin. Karena apa? Tadi bentuk gelombangnya mendekati bentuk gelombang inverting amplifier. Ya kan? Nah, rumus Fc-nya sama aja seperti yang tadi integrator. Sekarang kita hitung Fc-nya. Satu per 2 dikali Pi dikali Rs dikali C. Oke, situ kita masukin angkanya.
1 dibagi 2 dikali Pi. Pi-nya biasanya di sini digunakan 3,14. Nah, RS yang dipakai tadi kan 2,2K. Nah, di sini ditulis aja jadi 2200 untuk menghilangkan komanya ya. Nah, terus tadi C-nya yang dipakai 47 nanofarad. Dirubah ke farad menjadi 47 dikali 10 47 dikali 10 pangkat min 9. Nah, dari perhitungan itu didapat hasilnya sebesar 1539. Itu nilai FC-nya. Setelah itu, untuk mendapatkan PO, kita harus menghitung penguat tegangannya dulu. Penguat tegangannya itu rumusnya ACL. Rumusnya itu sama kayak integrator, cuman di sini dia makainya min RF dibagi RS. Jadi saya hitung dulu di sini. ACL-nya itu min RF dibagi RS. Oke, sekarang tinggal dimasukin nilainya. Nah, di sini RF yang digunakan tadi sebesar 22K, berarti 22.000. RS-nya tadi 2,2K, berarti 2.200. Nah, dari pembagian itu hasilnya didapat min 10. Nah, setelah dapat ACL, kita baru bisa hitung VOUT-nya. VOUT-nya itu ACL dikali Vin. Nah, ACL-nya didapat min 10. Terus tadi Vin yang dipakai 1 VPP. Berarti VOUT-nya itu min 10 volt. Dari hasil VOUT perhitungan dan pengukuran, dilihat hasilnya tidak terlalu jauh. Tadi di pengukuran VOUT-nya didapat 8,10. Di perhitungan didapat 10. Jadi itu hasilnya tidak terlalu jauh antara perhitungan dan pengukuran. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang diferensiator ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.